130 kekuatan pertempuran langit cerah, awal baru. Garis merah demi garis merah muncul dari Clear Sky Hammer raksasa. Cincin roh merah 100.000 tahun Tang Hao tiba-tiba berkobar, palu raksasa hitam itu tiba-tiba berubah merah dalam sekejap. Istana Paus tertinggi, Istana Paus Agung yang bagus. Hahaha. Dengan tawa arogan, tangan kanan Tang Hao bergerak. Palu super berukuran lebih dari 100 meter tiba-tiba jatuh. Bukan menuju 3 gelar Douluo, melainkan untuk menghancurkan istana kepausan tertinggi di belakang mereka. Seketika, udara di seluruh kota roh menjadi terdistorsi. Setiap guru roh bukan gelar Douluo yang bahkan tidak dapat mengalah pada saat ini. Tang Hao, kamu berani. Bibi Dong sangat marah. Dia dan Krisantemum Douluo dan Ghost Douluo melonjak hampir bersamaan, akan menemui palu besar di langit. Dan pada saat yang sama, 4 siluet lainnya melesat keluar dari istana kepausan tertinggi seperti sambaran petir. Secara keseluruhan 7 sosok bertabrakan dengan palu raksasa di udara. Hong, kekosongan. Pikiran semua Master Roh di bawah peringkat ke-70 menjadi benar-benar kosong, pingsan karena ledakan kekerasan yang tak terlukiskan itu. Suara besar seperti hukuman surga mengguncang seluruh kota roh. 7 siluet yang bergegas ke udara dihancurkan kembali secara bersamaan, dan palu besar di udara juga menghilang. Menghadap ke langit dan memuntahkan seteguk darah, Tang Hao tertawa terbahak-bahak. Bibi Dong, tunggu saja. Hutang yang dimiliki Spirit Hall kepada saya akan direklamasi secara penuh. Hari ini tidak lama lagi. Sosok berkedip, Tang Hao menghilang. Dan menghilang bersamanya adalah Tang San dan Xiao Wu di tanah. Suara Tang Hao yang dalam berangsur-angsur menjadi lebih jauh. Grandmaster, Flander, Anda telah mengajari putra saya selama bertahun-tahun, kata-kata tidak cukup terima kasih, Tang ini akan berutang budi kepada Anda. Saat paus tertinggi Bibi Dong menghantam tanah, wajahnya memerah. Menarik napas dalam-dalam, siram itu berangsur-angsur menghilang. Di belakangnya, selain Krisantemum Douluo dan Ghost Douluo, masih ada 4 orang lainnya yang mengenakan jubah para tetua, wajah-wajah yang sedikit berkilauan karena menghalangi. Keempatnya berambut putih, jelas tidak muda. Palu milik Tang Hao itu harus diblokir. Dia tidak menyerang paus tertinggi, melainkan simbol dari Spirit Hall, istana paus tertinggi. Jika paus tertinggi menyerangnya bersama dengan Krisan Douluo dan hantu Douluo pada waktu itu, Tang Hao pasti akan terluka parah. Tapi istana paus tertinggi pasti juga sudah tidak ada lagi. Kekuatan sebenarnya dari Clear Sky Hammer yang sepenuhnya digunakan oleh Clear Sky Douluo tidak dapat benar-benar dinilai tanpa mengalaminya. Yang mulia paus tertinggi, tidak hanya Bibi Dong yang marah, 6 orang di belakangnya juga marah. Tidak perlu mengejar, tidak ada gunanya. Suara Bibi Dong kecewa. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia selalu melakukan yang terbaik dalam pelatihan, akhirnya mencapai tingkat judul Douluo. Musuh yang selalu dia bayangkan di dalam hatinya, adalah Tang Hao. Namun, dalam konfrontasinya dengan Tang Hao hari ini, dia masih menemukan bahwa meskipun cincin roh mereka persis sama, dia masih jauh lebih rendah dalam hal mengesankan. Tang Hao pada akhirnya masih Tang Hao, Clear Sky Douluo, Clear Sky Douluo. Bajingan Tang Hao itu terlalu merajalela. Yang mulia, ini menyangkut martabat Aula Roh. Ghost Douluo tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik perhatian Bibi Dong. Mata Bibi Dong merah darah, suaranya marah. Diam, jangan bilang aku tidak mengerti. Jika Tang Hao begitu mudah untuk dihadapi, bisakah dia hidup sampai hari ini? Waktu untuk berurusan dengannya, Yue Guan berkata, lalu bagaimana dengan orang-orang? Ini, segitiga besi emas masih berdiri di sana di bawah efek kemampuan fusi roh, tetapi 7 iblis Shrek yang tersisa semuanya ada di tanah. Poison Douluo Dugubo baru saja kehilangan napas, berbalik untuk menyeringai di sisi paus tertinggi. Melihat senyum penuh sindiran itu, Bibi Dong hampir memuntahkan darah. Dengan tajam melambaikan tangannya, dia pergi dengan sapuan lengan bajunya. Biarkan mereka pergi. Selesai mengatakan ini, dia langsung kembali ke istana paus tertinggi. 4 tetua yang muncul di akhir tidak angkat bicara, hanya mengikuti paus tertinggi kembali ke istana paus tertinggi. Senyum dingin muncul di wajah Bibi Dong. Bagian atas karakter untuk bertahan adalah pisau. Saat ini, dia harus bertahan apapun yang terjadi. Apa yang paling dia harapkan adalah agar semua orang meremehkan Aula Roh. Tang Hao, kebencian di antara kita akan diselesaikan cepat atau lambat. Anda hanya menunggu. Semuanya secara bertahap menjadi tenang.
Di bawah tatapan banyak Spirit Hall Spirit Masters, segitiga besi emas perlahan-lahan menarik kekuatan roh mereka. Ning Fengzi menjangkau mereka dengan pedang Douluo dan Poison Douluo, dan dengan bantuan beberapa kekuatan, 5 iblis Shrek secara bertahap memulihkan kesadaran. Saat Ma Hongjun membuka matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Persetan denganku, terlalu kuat. Ayah saudara ketiga sangat hebat. Saya telah memutuskan, mulai dari sini, ayah saudara ketiga akan menjadi idola saya." 5 yang tersisa saling memandang. Saat ini masing-masing hati mereka menyimpan banyak keraguan, tetapi situasi ini sekarang jelas bukan waktunya untuk bertanya kepada mereka. Flander menghela nafas. Dia tiba-tiba merasa agak kecewa, bahkan jika dia juga kekuatan level Spirit Sage, kekuatan sejati itu masih terlalu jauh. Jika bukan karena penampilan Tang Hao hari ini, mungkin tidak satu pun dari mereka yang bisa pergi. Kepala sekolah Ning, kamu membawa Rongrong pergi. Turnamen sudah berakhir, dan anak-anak ini juga telah lulus. Kamu juga melihat bahwa kami menyinggung Spirit Hall di sini. Ning Fengzi mengangguk, berkata, Rongrong telah pergi begitu lama, dia harus kembali bersamaku. Namun, Aula Roh tidak mungkin menimbulkan masalah bagi akademimu. Selama Akademi Shrek tetap tidak menonjolkan diri mulai sekarang. Tuan Sekolah Ning, saya tidak tahu apakah mungkin bagi saya untuk bergabung dengan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Oscar mengambil keberanian dan bertanya pada Ning Fengzi. Mendengar kata-katanya, wajah Ning Rongrong segera berubah agak tidak wajar. Dia awalnya berencana untuk memberitahu Oscar tentang aturan sekolah setelah turnamen berakhir, tetapi seiring berjalannya waktu, dia sudah terbiasa bersama Oscar dan hampir melupakannya. Tiba-tiba mendengar Oscar mengatakan dia ingin masuk ke Sekolah Ubin 7 Harta Karun, hati Ning Rongrong langsung jatuh, dan untuk sesaat dia bingung. Tidak dapat disangkal bahwa Oscar adalah yang paling tampan di antara orang-orang dari 7 iblis Shrek, dan terlebih lagi, siapapun yang memiliki mata dapat melihat upaya besar yang dilakukan Oscar sejak Ning Rongrong setuju untuk sementara pergi bersamanya. Bahkan jika dia juga memakan ramuan harta karun abadi yang diberikan Tang San kepadanya, sebagai Master Spirit Sistem Makanan, bahwa tidak ada celah antara dia dan teman-temannya menunjukkan betapa banyak usaha yang telah dia investasikan. Hati Ning Rongrong telah lama digigit olehnya, sedikit demi sedikit. Terutama ketika Oscar, seorang guru roh pendukung tanpa kekuatan pertempuran apapun, telah melindunginya setiap kali mereka dalam bahaya. Dia belum tua, tetapi perasaan cinta yang pertama kali ini membuatnya tidak mau menjelaskan peraturan sekolah. Karena dia takut kehilangan Oscar, kehilangan perasaan. Indah ini. Mendengar kata-kata Oscar, Ning Fengzi mengungkapkan momen gangguan, lalu segera setelah itu menunjukkan ekspresi tersenyum. Tentu saja bisa, jika ada di antara kalian yang ingin memasuki Sekolah 7 Harta Karun, sekolah akan menyambutmu. Saat berbicara, tatapannya menyapu Dai Mubai, Zhu Zuqing dan Ma Hongjun. Dai Mubai dan Zhu Zuqing segera menggelengkan kepala. Dai Mubai berkata, "Terima kasih banyak atas niat baik kepala sekolah Ning, tetapi saya dan Zuqing berasal dari Kekaisaran Star Luo. Kami telah pergi selama bertahun-tahun, dan juga harus kembali ke rumah." Petik 2. Tatapan Ning Fengzi kembali beralih ke Ma Hongjun. "Dan kamu?" Ma Hongjun tertawa terbahak-bahak, berkata, "Hitung aku juga. Aku dan saudara ketiga adalah sama, kami berdua mencintai kebebasan. Setelah akhirnya lulus, aku ingin berjalan-jalan di seluruh benua, menambah pengalamanku. Setelah itu aku akan kembali ke Akademi Shrek untuk membantu guruku." Flander memandang dengan heran pada satu-satunya muridnya ini. Ma Hongjun selalu menunjukkan penampilan yang bodoh, tidak pernah peduli dengan hal-hal lain selain ketertarikannya pada wanita. Dia tidak pernah mengharapkan muridnya untuk benar-benar mengatakan sesuatu seperti ini, dan tidak bisa menahan segala macam perasaan mengalir di dalam hatinya, merasa seolah-olah tersedak sesuatu. Ning Fengzi tersenyum sedikit, berkata, "Karena seperti ini, saya tidak akan menekan masalah ini. Tapi ingat, tidak peduli kapan, gerbang Sekolah Ubin 7 Harta Karun akan selalu terbuka lebar untuk kalian anak-anak. Dekan Flander, kami akan pergi. Rongrong, Oscar, kami pergi." Sejak saat 7 iblis Shrek pertama kali berkumpul di Akademi Shrek, akhirnya tiba saatnya untuk berpisah. Sulit untuk menghindari ledakan keengganan. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki kehidupan dan masa depan mereka sendiri. Jika ketujuh selalu tinggal bersama,
ketergantungan mereka satu sama lain akan tumbuh lebih besar dan lebih besar, sampai itu berbahaya bagi perkembangan mereka. Meskipun Tang San adalah yang paling menonjol di antara 7, yang mana dari 7 iblis Shrek yang bukan monster kecil yang sangat berbakat. Sebagai kepala sekolah dari salah satu dari 7 sekte besar, Ning Fengzi mau tidak mau mengungkapkan ekspresi ceria saat mendapatkan Oscar. Bagaimanapun, 7 iblis Shrek mampu mengalahkan tim yang dikirim oleh Tanah Suci Master Roh, Aula Roh. Apalagi, usia rata-rata mereka setidaknya 5 tahun lebih muda. Menggambarkan mereka sebagai jenius di antara para jenius tidak cukup. Sebelum pergi, kelimanya sepakat bahwa, setelah 5 tahun, jika cocok untuk semua orang, mereka akan kembali berkumpul di Akademi Shrek. Shrek Seven Devils, kombinasi talenta muda ini, akhirnya berpisah setelah kemenangan di final Continental Advanced Spirit Master Academy Elite Tournament. Malam hari, angin malam yang sejuk menyapu dedaunan, meninggalkan bayangan pohon yang tidak rata menari di bawah sinar bulan. Xiao Hu perlahan kembali dari ketidaksadaran. Dia praktis tanpa sadar tiba-tiba duduk tegak, melihat sekeliling. Apa yang pertama kali terpantul di matanya adalah api, nyala api yang membakar kayu bakar, mengeluarkan suara berderak, masing-masing disertai dengan semburan bunga api. Di sebelah api unggun masih ada 2 orang selain dia. Salah satunya adalah Tang San, masih tidak sadarkan diri di tanah. Paman lainnya tampak sangat putus asa, seluruh tubuhnya lelah, Tang Hao. Jika dia hanya melihat Tang Hao, Xiao Hu tidak akan percaya bahwa dia berani mempermalukan Aula Roh di depan Istana Paus Agung, menghadapi beberapa gelar Dou Luo yang tangguh sendirian. Kamu sudah bangun. Suara dalam suram Tang Hao mencapai telinga Xiao Hu. Diam-diam mengangguk, tatapan Xiao Hu terus tertuju pada Tang San. Terima kasih. Tang Hao melambaikan tangannya, berkata, jangan sebutkan itu. Dari sudut pandang seorang guru roh, aku harus menguncimu sampai Tang San membutuhkannya dan membunuhmu saat itu, memberinya cincin roh dan tulang rohmu. Tapi, dari sudut pandang seorang suami, saya akan memilih pilihan lain. Mengangkat kepalanya, tatapan Tang Hao jatuh pada Xiao Hu. Mata Tang Hao sepertinya menahan gravitasi tertentu, dan Xiao Hu mau tidak mau melihat ke arahnya. Saat ini, mata Tang Hao tidak lagi berlumpur, tetapi agak luar biasa cerah, bahkan bintang-bintang di langit malam kehilangan kemegahannya dibandingkan. Apakah itu karena hubunganku dengan Tang San? Xiao Hu bertanya dengan suara rendah. Tang Hao menggelengkan kepalanya, tatapannya beralih dari Xiao Hu ke Tang San yang tergeletak di tanah, wajahnya menunjukkan senyum tipis. Jika Tang San melihat ini, dia pasti akan terkejut. Karena dalam ingatannya, dia belum pernah melihat Tang Hao tersenyum. Karena ibunya, sebelumnya, aku selalu percaya dia lebih seperti ibunya. Baik hati, hati-hati, keras kepala. Tapi ketika aku melihat dia dan kamu bersama, aku tiba-tiba menemukan bahwa dia sebenarnya lebih seperti aku. Sama bodohnya denganku. Gadis, tahukah kamu, ibu Tang San seperti kamu, juga binatang roh 100.000 tahun. Tapi berbeda darimu, dia berada dalam fase dewasa tingkat 100.000 tahun, dan kamu hanya dalam fase belum dewasa. Kamu, apa yang kamu katakan? Xiao Hu kehilangan suaranya. Ibu Tang San. Tang Hao mengangguk diam-diam, tetapi tidak melanjutkan topik pembicaraan. Kamu harus pergi. Jika kamu tetap di sisi Tang San, hanya akan ada masalah untukmu. Xiao Hu dengan sedih berkata, kamu menentang kita bersama. Tang Hao tersenyum. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Tidak, kenapa aku menentangnya? Saat itu, bukankah aku membuat pilihan yang sama? Hanya, membandingkanmu dengan aku dan ibunya, masih ada perbedaan. Ketika aku dan ibunya bersama, kekuatan rohku sudah melampaui peringkat ke-70, dan ibunya juga adalah binatang roh tahap 100.000 tahun yang matang. Tapi apa levelmu saat ini? Kamu benar-benar punya nyali. Jangan bilang tetuamu tidak mengajarimu apapun. Binatang buas 100.000 tahun sebelum tahap dewasa akan menjadi target semua Master Roh. Jika bukan karena bunga itu, jika judul pertama Dou Luo untuk melihatmu bukan aku khawatir kamu sudah lama menjadi cincin roh dan tulang roh orang lain. Apakah kamu selalu di sisi San kecil? Xiao Hu kaget bertanya. Tang Hao menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi setidaknya aku akan bertahan lama. Pergi, kembali ke tempat seharusnya. Itu tempat teraman untukmu. Tunggu sampai hari dia bisa melindungimu,
dan kamu juga bisa bertahan sendiri. Saya tidak akan menentang Anda bertemu, tapi itu tidak sekarang. Xiao Hu menggigit bibirnya, mengumpulkan keberanian, dan berkata. Petik 2. Tang Hao dengan tenang berkata, apakah Anda percaya bahwa setelah dia bangun, dia akan membiarkan Anda pergi seperti ini? Pergi. Kami dekat dengan hutan besar Mulai Dou, jika saya tidak salah, keluarga Anda seharusnya ada di sana. Jika saya bisa memberi sedikit saran, jangan tinggalkan tempat itu sebelum fase dewasa. Awalnya, saya sendiri cukup kuat, tetapi kesimpulan saya dan ibu kecil San masih tragis. Saya tidak ingin melihat Anda anak-anak mengalami hal yang sama tragedi. Xiao Hu mengangguk diam-diam, perlahan berjalan ke sisi Tang San. Berjongkok di sisinya, menatap wajah yang tampaknya sangat biasa itu. Tetesan air mata berkilau dan tembus pandang bergulir dari sudut matanya, jatuh di dada Tang San. Mengangkat tangan yang agak gemetar, dia dengan lembut membelai wajah Tang San. Kamu adalah pria pertama yang menyisir rambutku, dan juga satu-satunya. Selamanya dan selamanya, tidak peduli masa depan kita, di hatiku, tidak ada celah di hatiku untuk yang lain. Meskipun Tang Hao di sampingnya, Xiao Hu menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir Tang San, meninggalkan rasa asin air mata dan napasnya. Berdiri dengan ganas, dia melesat pergi, dan menghilang di kejauhan dalam beberapa lompatan. Melihat ke arah Xiao Hu menghilang, wajah tua Tang Hao mengungkapkan ekspresi. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan binatang? Perasaan binatang bahkan lebih tulus. Berbicara pada dirinya sendiri, dia mengangkat tangannya untuk menepuk Tang San. Tang San mengerang, bergerak, dan perlahan membuka matanya. Ayah, saat melihat Tang Hao, Tang San segera melompat dari tanah dengan gembira. Meskipun tubuhnya masih lemah sekarang, pikirannya sangat bersemangat. 8 tahun penuh telah berlalu. Melihat ayahnya lagi, bagaimana dia tidak bisa bersemangat. Duduk, Tang Hao menunjuk ke tanah di depannya. Berbeda dari saat dia menghadapi Xiao Wu, menghadapi Tang San, ekspresinya berubah serius seperti sebelumnya. Tang San buru-buru duduk di depan Tang Hao. Tatapannya berbalik, dan ketika dia tidak menemukan sosok yang dia cari, sebagian kegembiraannya menghilang. Tidak perlu melihat, dia sudah pergi. Jangan khawatir, dia aman. Tang Hao berkata dengan acuh tak acuh. Hilang, mengapa Xiao Hu pergi? Tang San tidak bisa. Tang Hao berbicara dengan suara rendah. Karena dia harus melakukannya. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Dalam kondisi Anda saat ini, dapatkah Anda melindunginya? Aku, mendengar kata-kata ayahnya, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat janji yang pernah dia buat pada Xiao Hu. Melindunginya seumur hidup, ya, dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa melindunginya? Saat menghadapi Master Roh yang benar-benar tangguh itu, kekuatannya sendiri tidak berarti apa-apa. Tang Hao melihat penampilan Tang San yang putus asa, dan mengerutkan kening. Dia sangat aman, kembali ke tempat yang seharusnya. Hanya tidak akan ada bahaya baginya. Seorang pria berkarakter, harus beradaptasi dengan keadaan. Akan ada datang suatu hari ketika Anda akan dapat benar-benar melindunginya, itu tidak akan terjadi. Ayah, kamu tidak menentang aku dan Xiao Wu bersama. Tang San heran melihat Tang Hao. Mata Tang Hao mengungkapkan jejak cahaya yang membingungkan. 8 tahun telah berlalu, San kecil, tidakkah kamu membenciku karena membuangmu selama 8 tahun ini? Tang San mengerutkan kening. Tidak, mengapa? Tang Hao bertanya. Suasana hati Tang San sudah agak santai sekarang. Meskipun dia tidak bisa melihat Xiao Wu lagi, bagaimanapun juga, Xiao Wu aman. Baginya, ini yang paling penting. Wajahnya menunjukkan senyum alami. Karena kau ayahku, hidupku diberikan olehmu. Tanpamu, bagaimana jadinya aku? Anak-anak tidak pernah berhak menyalahkan orang tua mereka. Mendengarkan Tang San, Tang Hao hanya merasakan jantungnya berdetak kencang. Melihat putra berusia 14 tahun di depannya ini, dia tidak bisa lagi menahan perasaannya, dan dengan keras menarik Tang San ke dalam pelukannya, lengannya yang kuat memeluk Tang San dengan erat. Sejak kelahirannya, ini adalah pertama kalinya Tang San merasakan cinta Tang Hao untuknya. Perasaan yang begitu tulus, meskipun telah menjalani 2 kehidupan, ini adalah pertama kalinya dia memilikinya. Bahkan Grandmaster yang selalu dia perlakukan sebagai seorang ayah, juga tidak bisa memberinya perasaan ini. Tindakan Tang Hao kasar,
Kekuatan lengannya bahkan membuat tulang Tang San berderit, tetapi ditarik ke dalam pelukan seperti baja ayahnya, Tang San masih merasa santai yang belum pernah terjadi. Sebelumnya, cinta keluarga, apakah ini perasaan cinta keluarga? Petik 2. Tang Hao mendorong Tang San, membiarkannya duduk di depannya lagi. Tang San menemukan bahwa mata ayahnya agak merah. Tang San mengangguk. Tang Hao berkata, ketika kamu menggunakan avatar alat roh hari itu, suara yang kamu dengar adalah milikku. Ada banyak hal yang masih tidak perlu kamu ketahui. Karena kamu masih kekurangan kekuatan untuk mengetahuinya. Mulai sekarang, Anda akan berkultivasi sesuai dengan pengaturan saya. Sampai suatu hari, setelah Anda memenuhi persyaratan saya, ketika saya akan memberitahu Anda tentang semuanya. Batuk-batuk. Petik 2. Pada titik ini, Tang Hao batuk 2 kali, memuntahkan darah merah gelap ke samping. Ayah, apakah kamu terluka? Tang San ingin berdiri, tetapi didorong oleh Tang Hao. Tidak apa, ekspresi Tang Hao memulihkan ketenangannya, seolah-olah bukan dia yang terluka. Dari pertanyaan yang ingin kamu tanyakan, pertama-tama aku bisa menjawab 2. Pertama, yang lain dari Akademi Shrek baik-baik saja. Masing-masing dari mereka akan membuat pilihan mereka sendiri. Sudah waktunya bagi kalian semua untuk berpisah. Tuan dapat menuntunmu melewati pintu, tetapi kultivasi bersifat individual. Grandmaster tidak diragukan lagi adalah guru yang sangat luar biasa, tetapi selalu mengikuti di sisinya akan secara substansial menghambat peningkatan Anda. Kedua, tentang Xiao Wu. Tidakkah kamu merasa sangat aneh bahwa, sebagai binatang roh 100.000 tahun, Xiao Wu tidak terlalu kuat? Tang San segera mengangguk. Ini adalah sesuatu yang selalu dia pikirkan. Bahkan deskripsi Grandmaster tentang binatang roh ratusan ribu tahun sangat sederhana. Lagi pula, komunitas itu jauh, terlalu kecil, dan penelitian Grandmaster tidak pernah mencapai secara mendalam, karena dia tidak memiliki mata pelajaran untuk dipelajari. Tang Hao berkata, saya akan memberi Anda penjelasan sederhana, dan Anda akan mengerti. Binatang roh mulai berkultivasi sejak mereka dilahirkan, dipisahkan menjadi 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan 100.000 tahun tingkat. Persilangan antara setiap tingkat, ke binatang roh, adalah perubahan kualitatif. Setelah budidaya binatang roh menembus 10.000 tahun, kecerdasan mereka akan meningkat dengan cepat, dan setelah titik tertentu, mereka menang. Dalam beberapa hal, makhluk roh terkait dengan roh master roh kita, meskipun batas usia kultivasi menentukan kekuatan mereka, bakat bawaan mereka sendiri sama pentingnya. Sama seperti master roh dengan kekuatan roh bawaan penuh seperti Anda, yang lebih kuat dari master roh peringkat 10 umum bahkan pada waktu itu. Spesies binatang roh itu seperti kualitas roh. Tapi, ini tidak mutlak. Saat budidaya binatang roh akhirnya mencapai tingkat 100.000 tahun, setiap binatang roh akan mencapai tahap yang luar biasa. Dalam prakteknya ada sedikit perbedaan dalam kekuatan antara binatang roh dari tahap ini. Seperti Xiao Wu Anda, awalnya dia hanya bertulang lembut kelinci, tapi setelah kultivasinya mencapai tingkat 100.000 tahun, dia tidak akan kalah bahkan dengan kera raksasa Titan pada tingkat yang sama. Namun, setelah mencapai tingkat 100.000 tahun, binatang roh juga harus menghadapi pilihan. Tang San memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan dengan seksama. Deskripsi Tang Hao tentang binatang roh 100.000 tahun adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dibicarakan oleh Grandmaster. Baginya, ini seperti area baru. Posisi binatang roh ratusan ribu tahun di antara binatang roh lainnya adalah seperti gelar Douluo di antara Master Roh. Setelah mencapai puncak, saat ini, kekuatan mereka sangat hebat. Dalam 1 lawan 1, akan sangat sulit bahkan untuk gelar Douluo untuk mengalahkan mereka. Mereka bahkan mungkin akan dibunuh. Tapi, dengan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, mereka menghadapi 2 pilihan jalan saat ini. Satu jalan adalah mempertahankan kekuatan mereka, dan terus seperti itu. Setelah mencapai tingkat 100.000 tahun, mereka sudah menjadi eksistensi yang menentang surga, dan bahkan binatang roh 100.000 tahun yang paling kuat hanya bisa hidup selama 1.000 tahun lagi. Setelah 1.000 tahun, mereka pasti akan mati. Dan jalan lain, bagaimanapun, adalah jalan yang berisiko, yaitu berubah bentuk. Tang San memandang Tang Hao dengan heran. Tang Hao mengangguk, berkata, itu benar, mengubah bentuk, mengambil bentuk manusia, karena, di antara semua organisme, manusia memiliki potensi terbesar.
Setelah mengambil bentuk manusia, binatang roh harus berkultivasi lagi. Jika mereka dapat berkultivasi ke tingkat gelar Douluo, dan sekali lagi dengan mulus menembus peringkat ke-100, umur mereka tidak akan lagi dibatasi, mencapai kehidupan abadi. Menjadi eksistensi seperti Tuhan, Tang San berkata, kalau begitu, bukankah semua makhluk roh akan membuat pilihan ini? Hidup selamanya, saya pikir ini adalah tujuan yang dikejar semua makhluk. Tang Hao dengan tenang berkata, di antara sejumlah kecil binatang roh 100.000 tahun. Tang San menggelengkan kepalanya. Tang Hao berkata, menurut catatan sekolah langit cerah kami, di antara binatang roh 100.000 tahun yang diketahui, kurang dari 1 dari 10 memilih pilihan kedua. Tang San heran berkata, mengapa? Bukankah kamu mengatakan bahwa dengan memilih opsi pertama, mereka hanya bisa hidup selama 1000 tahun? Dengan jalan kedua mereka bisa hidup selamanya. Mengapa mereka tidak mengambilnya? Tang Hao tertawa dingin. Bagaimana bisa semudah itu? Budidaya binatang roh adalah jumlah yang tidak diketahui kali lebih sulit daripada manusia. Setelah memilih untuk mengambil bentuk manusia, itu tidak dapat diubah. Dengan kata lain, setelah mengambil bentuk manusia, kecuali binatang roh 100.000 tahun itu terbunuh, tidak mungkin untuk kembali mengambil bentuk binatang. Bentuk asli mereka akan berubah menjadi roh bentuk manusia, dan semua kemampuan mereka sebelumnya akan hilang sepenuhnya. Kekuatan roh mereka harus diperoleh kembali sedikit demi sedikit. Meskipun kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada bahwa manusia normal, dan tidak perlu pergi membunuh binatang roh untuk mendapatkan cincin roh, mereka harus berhubungan dengan manusia selama proses kultivasi ini, harus merasakan aura manusia, atau mereka tidak akan bisa maju. Apalagi, memilih jalan ini, umur mereka akan sama dengan manusia. Jika mereka tidak bisa menembus peringkat ke-100 dalam umur manusia, maka mereka hanya akan bisa hidup selama 100 tahun. 1000 tahun 100 tahun, kamu harus mengerti apa yang dipilih oleh mayoritas binatang roh. Bahkan lebih, meskipun Spirit Master normal tidak akan melihat bentuk manusia ratusan ribu tahun makhluk roh, selama roh Douluo atau tingkat yang lebih tinggi mengamati dengan hati-hati, mereka masih akan ditemukan. Terutama di depan judul Douluo, mereka tidak akan memiliki cara untuk bersembunyi. Alasan mengapa Xiao Wu tidak pernah ditemukan, adalah karena membawa bunga itu. Bunga aneh itu menyembunyikan auranya, membuatnya selalu aman bersamamu. Karena bunga itu meninggalkan sisinya hari ini, identitasnya adalah diekspos di depan paus tertinggi dan yang lainnya. Pertimbangkan, dihadapkan dengan binatang roh 100.000 tahun, dan terlebih lagi makhluk kecil berbentuk manusia yang lemah 100.000 tahun, apakah orang-orang dari balai roh akan membiarkannya pergi? Setelah mengambil bentuk manusia, budidaya binatang roh 100.000 tahun akan dibagi menjadi 3 tahap. Sebelum kekuatan roh mereka mencapai peringkat ke-60 adalah fase yang belum matang. Dalam fase ini, Master Roh tingkat roh Douluo dan lebih tinggi dapat menemukannya. Setelah peringkat ke-60, mereka akan menjadi jauh lebih aman, dan juga akan membutuhkan kontak yang lebih dekat dengan manusia. Ini disebut tahap dewasa. Bahkan gelar Douluo tidak akan dapat mengetahui siapa mereka setelah mereka memperoleh 60 peringkat roh. Oleh karena itu, binatang roh 100.000 tahun juga dapat dikatakan benar-benar telah menjadi manusia di peringkat ke-60. Saat itu sudah tidak ada perbedaan antara mereka dan manusia dengan cara apapun. Dan setelah mencapai peringkat ke-90, budidaya binatang roh 100.000 tahun akan memasuki fase ramalan terakhir. Sama seperti kita manusia gelar Douluo, mereka menyerang keabadian abadi itu. Keabadian abadi. Tang San mengulangi kata-kata Tang Hao. Baginya, kalimat ini tidak terlalu berarti. Abadi, bisakah orang benar-benar tidak mati? Dia tidak ingin terlalu memikirkan hal ini. Saat ini, suasana hatinya sudah berangsur pulih dari kegembiraan melihat ayahnya dan Xiao Wu pergi. Setidaknya, situasi kematian tertentu yang asli berubah menjadi dia dan Xiao Wu baik-baik saja karena penampilan ayahnya. Ini sudah merupakan hasil yang sangat baik. Atau bisa dikatakan, awal yang lain. Kalau begitu itu berarti, Xiao Wu memilih untuk berubah bentuk, dan terlebih lagi, dia masih makhluk roh 100.000 tahun dalam fase belum dewasa. Tang Hao mengangguk. Begitulah, meskipun dia adalah binatang roh 100.000 tahun, pengamatan menunjukkan bahwa sebelum dia mengambil bentuk manusia, dia mungkin tidak pernah meninggalkan tempat dia berkultivasi. Hatinya kosong seperti kertas. Akibatnya, dia sebenarnya tidak berbeda dari gadis biasa manapun,
hanya saja jika dia mati, cincin roh dan tulang roh akan muncul. Tang San mengangguk tanpa suara. Awalnya, setelah dia melihat bahwa Xiao Wu adalah binatang roh, hatinya juga berjuang. Tapi seperti yang dikatakan Tang Hao, di dalam hatinya, Xiao Wu bukanlah manusia atau binatang, tetapi adik perempuannya, dan ada juga cinta yang kabur. Tang Hao berkata dengan suara rendah, "Saya sudah memberitahu Anda apa yang ingin Anda ketahui. Mulai sekarang, sebelum Anda mendapatkan persetujuan saya akan melakukan serangkaian pelatihan khusus untuk Anda." Memilih jalur Master Roh, mengandalkan kata-kata yang terdengar tinggi muncul di depan Spirit Hall, kamu sudah tanpa jalan keluar selain tumbuh lebih kuat. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa melakukan lebih dari hidup dalam kegelapan seperti tikus. Istirahat, pulihkan secepat mungkin, setelah itu aku akan membawamu ke suatu tempat. Selesai berbicara, Tang Hao perlahan menutup matanya. Ayah, Tang San tiba-tiba memanggil. Tang Hao tidak membuka matanya. Tang San mengatupkan giginya, tetapi masih menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia ketahui jawabannya. Petik 2. Seluruh tubuh Tang Hao tersentak, matanya tiba-tiba terbuka, tatapan tajamnya seperti dua kilatan petir di malam hari. Cahaya tatapan ayahnya padanya, Tang San bahkan merasakan tusukan rasa sakit. Suasana hati yang sangat berfluktuasi melintas di wajah Tang Hao. Saya berkata, masih banyak hal yang tidak perlu Anda ketahui. Jika Anda ingin mempelajari segalanya, menjadi kuat secepat mungkin, mencapai level yang saya butuhkan. Ini adalah hal terakhir yang dikatakan Tang Hao kepada Tang San malam ini. Tang San juga tidak bertanya apa-apa lagi, dan ayah dan anak itu duduk di sebelah api seperti itu dan mulai berkultivasi. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah makan beberapa jatah sederhana, Tang Hao membawa Tang San pergi. Setelah istirahat malam, tubuh tahan lama Tang San telah pulih lebih dari setengahnya, hanya rasa gatal di punggungnya yang semakin kuat. Dia tahu bahwa 8 tombak laba-laba sedang beregenerasi di dalam. Tang Hao kembali ke penampilan pendiam sebelumnya, tidak berbicara, hanya melangkah maju dengan langkah besar. Mengikuti di belakangnya, Tang San harus memadatkan kekuatan rohnya untuk dapat mengikuti. Tang Hao berjalan ke arah Heaven Door Empire. Dalam perjalanan, dia tidak berjalan di jalan raya, tetapi berbelok untuk menemukan medan yang rumit untuk dilalui. Selama beberapa hari pertama, kecepatan Tang Hao tidak terlalu cepat. Namun seiring dengan pemulihan tubuh Tang San, kecepatan maju Tang Hao mulai meningkat. Pada saat Tang San benar-benar pulih, dia harus memadatkan semua kekuatan rohnya untuk dapat mengikuti ayahnya. Karena mereka maju begitu cepat, Tang San sudah tidak tahu kemana mereka menuju. Pada hari ketujuh, dia tidak lagi tahu di mana mereka berada, dan kira-kira hanya bisa merasakan bahwa mereka berada di suatu tempat di dalam perbatasan Heaven Door Empire. Waktu Tang Hao tinggal untuk beristirahat hanya 4 jam setiap hari, dan waktu yang tersisa untuk bepergian. Praktis setiap hari akan membawa Tang San mendekati batas tubuhnya. Namun, setelah mengalami pelatihan neraka Grandmaster, bersama dengan tubuhnya yang pulih sepenuhnya, dia masih bisa bertahan. Setelah setengah bulan, Tang Hao akhirnya berhasil.